Belajar, senang sekali bisa kembali menyapa kalian di episode Sapa Pendidikan kali ini. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, tapi seringkali masih menjadi tantangan, terutama soal kualitas dan penyetaraannya. Hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang sangat penting untuk dikulik, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Hari ini Laras sudah bersama dengan Bapak Yusro. Halo, apa kabar Bapak? Sehat, terima kasih Mbak Laras. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bapak Yusro ini selaku Sekretaris Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Beliau akan berbagi pandangan tentang makna pendidikan bermutu, tantangan yang dihadapi, serta upaya ya Pak ya, yang sedang dilakukan pemerintah bersama masyarakat. Ya. Nah tapi Pak sebelum itu Bapak mau minum apa nih? Aku pilih cappuccino aja ya, Mbak Cappuccino Laras ya Pak ya, oke. cappuccino. Halo Mas. Tapi less sugar ya. Less sugar boleh. Mau cappuccino satu, less sugar Ya, buat saya. Bapak. Kalau aku latte aja sama less sugar juga. Oke, siap. Terima Makasih. kasih. Nah, Pak Yusro, kalau kita bicara pendidikan bermutu itu kan sebetulnya nggak hanya tentang nilai di rapor ya Pak ya? Ya, betul. Atau nggak hanya tentang capaian akademis Ya. gitu. Tapi mungkin lebih ke bagaimana kita bisa mendidik atau membangun karakter Betul. peserta didik Ya. gitu kan. Keterampilannya, serta mempersiapkan generasi muda kita ini untuk menghadapi masa depan. Betul. Dan yang tak kalah penting, pendidikan bermutu itu harus dirasakan semua anak Indonesia, dimanapun mereka berada. Baik di kota-kota besar maupun daerah, termasuk wilayah 3T ya Pak ya. Iya. Nah, ketika kita bicara pendidikan bermutu gitu ya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan mutu pendidikan dan prinsip-prinsip apa aja nih yang jadi pijakan utamanya? Oke, makasih Mbak Laras. Kalau bicara terkait dengan mutu pendidikan, jadi mutu pendidikan adalah layanan pendidikan yang kita berikan kepada masyarakat, kepada murid, agar bisa optimal, kemudian potensi murid juga bisa lebih berkembang. Yang jelas apa yang ada di dalam murid bisa terus ditumbuh kembangkan, tidak hanya pengetahuan kognitifnya saja, tetapi juga keterampilan dan juga karakternya. Jadi ada tiga komponen besar yang memang kita dorong untuk menjadi lebih optimal di dalam proses pendidikan yang bermutu. Nah, apa saja prinsipnya? Kalau bicara terkait dengan pendidikan bermutu, ini ada beberapa prinsip, diantaranya adalah kesetaraan, kemudian relevan, kemudian berkeadilan, dan tentu berkesinambungan secara mutu. Nah, kalau melihat Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang berbicara tentang kurikulum, maka di sana ditegaskan bagaimana kemudian kurikulum yang melakukan pendekatan atau dengan pendekatan pembelajaran mendalam akan mampu untuk memberikan hal yang optimal terkait dengan potensi murid. Artinya apa? Artinya di dalam pendekatan pembelajaran yang mendalam itu, maka siswa atau murid diberdayakan secara optimal, kemudian juga murid tidak hanya memahami teori, ya, tetapi juga mampu untuk berpikir kritis, kemudian juga memahami konsep dan juga bisa menerapkannya. Selain itu, untuk pendidikan bermutu yang saat ini sedang didorong oleh Kemdikdasmen, maka pemerintah juga menerapkan atau membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dimulai dari bangun pagi, olahraga, gemar belajar, sampai dengan tidur cepat. Kita berharap bahwa dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini akan mendorong percepatan atau akselerasi mutu pendidikan secara tidak langsung. Sehingga akan terbentuk murid yang memang hebat secara pengetahuan, tetapi dia juga memiliki keterampilan dan juga karakter yang luar biasa. Mungkin itu, Mbak Laras. Oke, menarik banget ternyata ya Pak ya. Jadi mungkin kalau aku simpulkan sedikit ya Pak, itu lebih ke cara proses belajar anak juga ya? Ya, betul. Jadi bagaimana proses belajar murid itu tidak hanya di sekolah, ya, tetapi juga di rumah juga menjadi bagian yang terintegrasi. Jadi antara sekolah, kemudian keluarga, masyarakat menjadi bagian yang
tidak terpisahkan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas atau bermutu. Iya, Mungkin iya. itu Mbak Laras. Oke. Dan tentunya sebetulnya yang dilihat kan nggak hanya hasil akhirnya si anak itu ya Pak Iya, ya. betul. Mungkin nggak cuma dilihat oh rankingnya Atau nilai bagus, nilainya rapotnya, bagus gitu iya, ya. Tapi betul. lebih ke prosesnya, kesehariannya gitu. Iya, betul. Mungkin mutu itu ini nggak sih Pak? Nggak hanya pintar lah. Untuk si anak itu nggak hanya pintar tapi berkembang utuh gitu kan. Iya, iya, Kompetensinya, karakternya, dan juga tadi Bapak sempat ada mention juga relevansi ya. iya, Mungkin relevansi anak-anak bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari iya, untuk ilmu iya, yang sudah benar, mereka benar, dapat. iya, Gitu ya Pak ya? iya. Menarik, menarik, menarik. Nah, kalau saat ini Pak, kita ngelihat kondisi pendidikan di Indonesia. Tantangan terbesar apa nih yang sampai sekarang masih kita hadapi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Pendidikan. berbagai wilayah? Iya. Pertanyaan menarik, tapi memang berat gitu ya. Berat ya Pak ya? untuk- Karena biasanya realitanya di lapangan juga Iya, jadi tantangan tersendiri betul, gitu. betul. Kalau saya melihat ada beberapa tantangan dasar ya yang memang menjadi PR bersama, tidak hanya pemerintah tetapi Betul. juga seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menurut saya tantangan terkait dengan mutu kita adalah kita merujuk pada data nih, Mm-mm. Mbak Laras, data dari asesmen nasional Oke. tahun 2022-2024. Ini menunjukkan nilai literasi dan numerasi kita yang sebetulnya meningkat, ya, tetapi perbedaan antara wilayah Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah itu cukup beragam, ya, sehingga ini menjadi PR bersama juga bagaimana kemudian literasi dan numerasi ini juga cukup merata di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya bagus di wilayah barat begitu ya, tetapi juga ada di wilayah timur ya. Itu yang pertama terkait dengan literasi dan numerasi murid kita. Kemudian kalau kita juga merujuk kepada data BPS, ternyata memang ada sebagian sekolah atau satuan pendidikan kita yang juga memerlukan peningkatan pada sarana dan prasarana, termasuk akses internet dan sebagainya. Itu yang kaitannya dengan infrastruktur ya. Oleh karena itu kan pemerintah saat ini mendorong satu program prioritas yang juga menjadi instruksi atau arahan Pak Presiden, yaitu revitalisasi pendidikan. Di antaranya adalah perbaikan sarana dan prasarana ya, infrastruktur sekolah begitu. Nah, tantangan berikutnya yang juga cukup besar adalah kesenjangan kualitas guru nih di berbagai wilayah Nusantara kita. Ini sering ya. aku dengar terkait Ya, masalah betul ya. Jadi kemampuan gurunya, profesionalitas guru ini menjadi PR bersama. Oleh karena itu, unit utama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Direktorat Jenderal Guru, juga melakukan langkah-langkah yang sangat progresif dan inovatif dalam terus meningkatkan kemampuan dan profesionalitas guru. Selain itu, Mbak Laras, ada satu faktor juga nih yang menjadi tantangan besar bangsa ini, yaitu pertama ya jumlah penduduk kita kan banyak ya, banyak. Oke, makasih. Silakan. Nah, ya. Boleh, yang hangat. Oke. Terima kasih. Ya. Hot ya, oke, makasih. Ya, makasih Mas. Ya, ya. Terima kasih. Aku lanjutin ya, boleh, sambil Pak, kita ngopi-ngopi nih, ya betul. Nah, yang tadi aku katakan ada juga hal yang menjadi tantangan kita, Mbak Laras, diantaranya adalah tadi ya jumlah penduduk kita yang banyak, tentunya kompleksitasnya juga beragam. Selain itu, faktor sosial ekonomi juga mempengaruhi, ya. Ini menjadi tantangan. Jadi data menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga miskin itu berisiko lebih tinggi untuk putus sekolah. Nah, oleh karena itu salah satu kebijakan Pak Presiden kita dengan sekolah rakyat itu sebetulnya sangat-sangat membantu ya, Pak, untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia dari keluarga miskin untuk terus bersekolah. Mungkin itu. Oke. Baik Pak, karena
ini cukup kemarin sempat terkait sekolah rakyat itu ya, kan aku juga melihat di sosial media bahwa banyak anak-anak yang berterima kasih gitu Iya, Pak. iya betul. Karena kalau kita bicara tentang mutu pendidikan ini terkait mutu gitu, bukan Iya. kita membuat maju sekolah yang sudah maju gitu ya, melainkan penyetaraan, karena anak-anak yang lain mungkin di wilayah-wilayah tertentu sama-sama berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu juga gitu Pak. Iya, betul. Makanya ya betul yang tadi Bapak sampaikan, ini sebetulnya tanggung jawab bersama-sama, Bersama, tanggung jawab betul. semua, karena kalau realitanya di lapangan, ini suatu hal yang sangat besar Iya, iya. dan jadi tantangan tersendiri yang tadi aku sampaikan. Iya. Ya semoga dengan banyaknya kebijakan-kebijakan atau banyaknya proyek-proyek strategis yang saat ini sedang berjalan, cukup bisa untuk mengadres ya Pak, meskipun mungkin prosesnya bisa dikatakan cukup panjang, Iya. ada fase-fasenya, tidak Iya. sekaligus, tapi harapannya progresnya akan selalu ada Iya, untuk tentunya semuanya menyelesaikan berpihak untuk masyarakat betul, dan generasi kita. ya, dan sesuai dengan komitmen dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua. Mungkin itu sih. Nah, dalam konteks kebijakan nih Pak, gimana peran Beskap sendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan? Mungkin gimana Beskapnya agar membuat pembelajaran itu lebih relevan dan bermakna untuk murid? Oke, pertanyaan menarik nih ya. Jadi Beskap atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ini memiliki peran yang sangat strategis ya, karena di dalam Beskap ini dikembangkan, disusun ya berbagai standar dan kebijakan pendidikan, termasuk penyusunan kurikulum, kemudian asesmen sampai dengan pusat perbukuan itu ada di BSKAP. Nah, saya ingin merinci saja ya Mbak Laras ya beberapa hal yang menjadi peran strategis dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yang pertama adalah Pusat Standar dan Kebijakan di BESKAP. Ini tugasnya memang menyusun, mengembangkan standar dan kebijakan pendidikan yang tentunya merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terkait dengan Standar Nasional Pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengembangkan kurikulum. Ya, pengembangan kurikulum nasional menjadi juga bagian dari tugas dan fungsinya Beskap. Ya, kemarin kita meluncurkan atau menerbitkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 terkait dengan kurikulum yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, di mana di dalam permen tersebut dijelaskan terkait apa sih sebetulnya pembelajaran mendalam itu, kemudian juga termasuk penambahan mata pelajaran pilihan, coding dan kecerdasan artifisial untuk para murid, sehingga melek teknologinya sudah mulai dari awal begitu kan. Nah, itu terkait dengan kurikulum. Kemudian ada asesmen pendidikan, ya. Kita sudah juga merancang dan menyusun asesmen nasional yang sebetulnya sudah berlangsung beberapa tahun, dan di tahun ini kita punya instrumen asesmen yang terstandar yang disebut dengan tes kemampuan akademik, TKA ya Pak ya, yang sedang heboh di mana-mana ya. Banyak kontennya Pak kemarin aku lihat. Itu dia. Nah, TKA ini sebetulnya adalah alat ukur terstandar yang fungsinya sangat-sangat penting sebetulnya ya. Yang pertama adalah dia mampu untuk melihat potret dari kemampuan akademik murid secara individual. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa digunakan untuk pemetaan mutu untuk pemerintah daerah gitu kan. Kemudian yang paling penting, hasil TKA nanti ini menjadi refleksi kepada satuan pendidikan, kepada sekolah, kepada guru untuk melihat dan mengevaluasi gitu Mbak. Apa nih yang kurang dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, BSKAP juga punya peran penting dalam menyusun dan mengembangkan buku-buku berkualitas, baik buku teks maupun buku non-teks, dan tidak hanya buku-buku dalam konteks buku paper ya, cetak gitu ya,
tetapi juga buku digital. Nah, kita juga mengembangkan yang namanya salah satu aplikasi SIBI ya, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, di mana buku-buku berkualitas itu ada di situ, kemudian masyarakat, guru, murid, seluruhnya bisa mengakses buku itu Secara gratis ya, Pak, secara ya? gratis, betul. Hebat ya Hebat Indonesia banget, Pak. kita Ya, ya. Oke. terobosan baru ya, Pak, Ya, ya? mungkin itu ya beberapa peran-peran strategis yang Iya. dimiliki oleh Beskap, dan Beskap punya komitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dengan berbagai kebijakan yang strategis. Iya, ya. Betul, kalau aku dengar tadi ternyata dari Beskap itu sangat banyak sekali apa yang sudah dijalankan, Iya, iya, sudah coba informasikan juga nih terhadap Iya. satuan-satuan pendidikannya seperti apa ya. Salah satunya tadi ada asesmen nasional, TK, itu Betul. menurut aku sangat bagus sekali, Pak. Iya. Karena kalau aku, mungkin dulu zaman aku itu Iya. belum ada. Dulu zamannya Aku Mbak belum, Laras apa? masih UN aja. Oh, masih UN Cuma ya. kan yang biasa dilihat itu, oh UN, matematika aku tuh jelek banget, Pak. Berapa? 8? Di bawah. Tapi dulu tuh kan kalau misalnya katanya anak kalau nggak jago matematika, oh nggak pinter, atau nilainya jelek nggak pinter gitu. Tapi kalau dulu tuh jarang dilihat kompetensinya. Mungkin kan aku dari kecil itu aku suka tampil, Pak, orangnya. Suka public speaking, tapi itu tuh nggak pernah dilihat lah gitu. Nah, kalau aku lihat sekarang, aku kaji, oh banyak untuk meningkatkan mutu pendidikan ini yang malah orientasinya tuh lebih terhadap murid-muridnya sendiri loh, untuk menciptakan rasa percaya diri. Betul. Gitu kan, Pak. Iya. Semuanya Kemampuan banyak. komunikasi yang terus didorong begitu ya. Betul. Dan banyak hal sekarang. Iya. Dan saya melihat guru-guru hari ini, Mbak Laras, guru-gurunya sangat inovatif gitu. Berbagai cara dilakukan. Metode pembelajarannya metodenya, bervariatif. apalagi ditambah dengan model pembelajaran mendalam atau deep learning yang sering disampaikan oleh Pak Menteri kan. Wah, tambah bagus lagi. Kita berharap terus meningkat kualitas pembelajaran kita di sekolah begitu. Betul. Sebetulnya itu bisa kita lihat secara instan sih, Pak, kalau menurut aku ya, terhadap apa yang jadi behavior anak sehari-hari gitu. Kalau misalnya semuanya sudah diterapkan dengan baik. Ya harapannya tadi memang seperti yang Bapak sampaikan juga, ini bisa jadi semangat refleksi. Jadi nggak hanya dinilai hasil akhir angkanya aja. Kalau kayak gitu apa bedanya sama zaman aku dulu, zaman UN gitu kan. Betul. Semoga ya sekarang dari gambaran itu, sekolah atau yang lainnya bisa mengevaluasi, bisa menyesuaikan lagi lebih terhadap metode pembelajarannya gitu. Betul. Jadi jangan sampai tes-tes yang udah ada atau kebijakan yang udah ada hanya jadi formalitas aja. Itu kan sayang gitu, Pak, sebetulnya. Plus jangan kemudian ada kesan juga bahwa TK ini jadi membebankan beban siswa, beban orang tua, ya kan. Kita berharap tidak seperti itu. Jadi nggak perlulah kemudian karena ada TKA kemudian harus ikut bimbingan belajar begitu kan. Karena yang memberatkan siswanya atau orang yang tua. kita dorong sebetulnya adalah bagaimana kemudian proses pembelajaran itu terus ditingkatkan oleh sekolah gitu. Tidak kepada pihak yang lain gitu ya. Betul, jadi Pak. Seluruhnya dioptimalkan di sekolah. Mungkin itu. Ini mungkin jadi catatan juga dari Bapak ya, Pak, ya, untuk satuan-satuan pendidikan. Semoga semuanya bisa mengikuti sesuai dengan tujuannya sendiri gitu. Karena kan masing-masing sudah kita petakan ya, Pak, ya, sesuai kebutuhannya. Oke, nah Pak, kita tahu di Indonesia yang begitu luas ini gitu ya, Pak, ya, banyak wilayah yang termasuk kategori 3T atau kelompok-kelompok rentan lah. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan anak-anak di daerah tersebut juga mendapatkan pendidikan yang bermutu? Mungkin selain yang kita sampaikan sebelumnya ya, Pak, ada beberapa proyek yang sudah dilakukan Presiden atau yang lain. Ada nggak yang mungkin lebih krusial yang dilakukan? Ya, makasih Mbak Laras ya. Jadi memang concern pemerintah untuk pendidikan berkualitas ini kan tidak menyentuh pada wilayah-wilayah yang urban ya, tidak hanya pada perkotaan ya atau mungkin pinggir perkotaan gitu ya, tetapi juga perlu menyentuh daerah-daerah yang tadi Mbak Laras sampaikan, daerah 3T dan juga daerah atau kelompok rentan. Ada beberapa pendekatan khusus yang dilakukan oleh Kementerian Mbak Laras. Di antaranya adalah pada sisi anggaran. Pemerintah juga mendorong dana BOS yang lebih terbuka, kemudian bisa digunakan
lebih optimal Hmm. di masyarakat. Ya, ini sangat bermanfaat terutama untuk teman-teman kita di satuan pendidikan di wilayah 3T dan kelompok rentan Iya. dalam mengoptimalkan bantuan operasional sekolah ini atau Iya. BOS gitu. Itu yang pertama. Mm-mm. Kemudian yang kedua, tadi Mbak Laras juga sampaikan ya, di awal juga sudah saya sampaikan, ada program yang didorong juga oleh kementerian yang kita sebut dengan revitalisasi pendidikan. Ini juga merupakan arahan dari Pak Presiden Mm-mm. begitu ya, yang dilaksanakan oleh unit utama di kementerian yaitu Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen begitu. Nah, revitalisasi pendidikan ini juga menjadi upaya untuk mendorong bagaimana kemudian sekolah-sekolah di daerah 3T dan kelompok rentan juga diperhatikan pada sisi peningkatan dan uh, infrastruktur gitu Iya. ya, peningkatan dan pengembangan infrastruktur. Selain itu juga ada program yang diluncurkan oleh Pak Menteri yaitu digitalisasi pembelajaran. Ini juga Mm-mm. menarik. Artinya adalah bahwa digitalisasi pembelajaran tidak hanya menyentuh pada lapisan masyarakat perkotaan, bagaimana kemudian digitalisasi pembelajaran juga menyentuh pada daerah 3T dan Iya. kelompok rentan dengan memberikan interaktif flat panel ya atau smart TV Iya. yang di dalamnya konten-konten pembelajaran digital ada di sana sehingga kita berharap pemerintah berharap ada akselerasi terkait dengan pemahaman konteks dan Mm-mm. konten terkait dengan pendidikan. Kemudian juga eh, satu hal yang menarik Mbak Laras adalah terkait dengan TKA. Hmm. Ternyata TKA ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah 3T, daerah terpencil, terutama yang mengambil jalur pendidikan non formal Mm-mm. atau informal, ini juga bisa mengikuti TKA agar ada penyetaraan ya, Iya, iya, pengakuan iya. terhadap Betul ya, Pak. kemampuan akademik yang Mm-mm. mereka peroleh walaupun lewat jalur pendidikan non formal dan Iya, iya. informal. Jadi itu beberapa hal yang didorong oleh Kemdikdasmen untuk terus meningkatkan Mm-mm. pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali untuk daerah 3T dan kelompok rentan. Mungkin itu Oh, beberapa iya, hal iya. yang dilakukan oleh pemerintah. Mm-mm. Mungkin salah satunya ini ya Pak, yang bikin aku penasaran banget tadi, aku tuh dulu salah satu orang yang memang bersekolah di daerah. Oke. Jadi dulu pas Tapi bukan daerah 3T bukan? bukan, tapi aku aja yang bukan di 3T gitu, aku merasa gapnya. Iya. Pas aku mulai pindah gitu ya ke perkotaan, ke kota besar, oh ternyata gapnya berasa banget gitu Iya, ya. iya. Nah mungkin dengan tadi yang udah Bapak sampaikan itu, menurut aku sangat amat realistis. Mm-mm. Kalau misalnya kita lihat ya, karena menjadi jembatan lah antara idealnya teknologi dan realita di lapangan. Iya. Cuma mungkin ya itu tadi yang aku sampaikan, perlu waktu aja untuk Yes. kita semua bersama-sama. Semuanya Gitu. perlu bertahap begitu ya. Karena aku juga jadi kebayang Pak, di sisi lain mungkin ada sekolah yang udah mengimplementasikan coding atau AI, tapi di sisi lain ada sekolah yang jaringannya nggak stabil atau bahkan nggak ada sama sekali Ya. gitu kan. Dan itu menarik Mbak Laras. Jadi untuk pemberian mata pelajaran pilihan coding dan KA ini juga disesuaikan dengan kondisi daerah gitu ya. Jadi ada yang kita gunakan istilah pembelajaran codingnya secara plug dan unplug ya. Artinya ada yang memang menggunakan akses internet dalam pembelajaran coding dan KA atau kecerdasan artifisial, tapi di beberapa daerah bisa juga belajar coding dan KA, terutama coding ya, itu tidak memerlukan akses internet gitu. Itu yang dilakukan terobosan-terobosan itu oleh teman-teman di pusat kurikulum dan pembelajaran yang memang di bawah koordinasi Beskap. Iya, Gitu. iya, berarti memang ada alternatif ya, Ya, Pak, untuk betul. bisa diakses secara Betul. offline gitu. Online, offline, semi online dan seterusnya begitu ya. Banyak kayak untuk Iya, disesuaikan. Menarik banget Pak. Boleh kita sambil minum dulu Pak? Iya. Kopinya enak, gak terlalu manis. Gimana Pak? Delicious. Kopinya? Delicious. Ini mungkin jadi salah satu poin yang sangat penting banget Pak, dan cukup krusial ya, yang memang dari tadi udah sempat kita bahas juga nih, terkait kolaborasi.
Selain peran dari pemerintah, tentu kolaborasi dari masyarakat, sekolah, guru, orang Ya, tua, bahkan dunia usaha atau dunia profesional juga sangat penting nih betul. Pak. Gimana menurut Bapak nih, melihat kolaborasi ini memang sebetulnya bisa Pak untuk memperkuat upaya peningkatan mutu? Jadi sebetulnya kalau bicara terkait dengan kolaborasi, ini yang sesungguhnya menjadi ruh Hmm, atau semangat dari eh, partisipasi semesta untuk pendidikan. Jadi kita sering mengatakan bahwa pendidikan bermutu itu adalah kerja bersama, hmm, bukan hanya pekerjaan pemerintah, ya gitu kan, tetapi juga keterlibatan banyak pihak, masyarakat, kemudian dunia usaha, dunia industri, hmm, dan hal-hal yang lain atau ya. kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Ini poin yang seringkali ditekankan juga oleh Pak Menteri ya dalam setiap kali kesempatan beliau berbicara terkait dengan partisipasi semesta. Semesta ya Pak ya. Semesta ya, jadi semesta itu kan artinya mengcover seluruh peran Hmm, masyarakat atau stakeholder ya atau pemangku kepentingan bahwa pendidikan ini kerja bersama loh, bukan menjadi tanggung jawab saja pada sisi hmm, pemerintah, tetapi juga orang tua, masyarakat, perusahaan misalnya dan hmm. sebagainya. Nah, kalau saya ingin menyampaikan kepada Mbak Laras, apa sih sebetulnya kontribusi yang bisa dilakukan untuk setiap komponen yang terlibat di dalam proses Hmm, pembelajaran bermutu itu? Misalnya kalau untuk sekolah dan guru, ya, kalau untuk sekolah dan guru tentunya mencoba untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru yang memang didorong oleh pemerintah. hmm, Pembelajaran mendalam dilakukan oleh sekolah gitu ya. iya. Kemudian juga mata pelajaran pilihan coding KA juga Hmm, dilakukan. Kemudian juga peningkatan kualitas guru terus ditambah gitu ya. Peningkatan kompetensi guru juga terus dilakukan. Itu bagian yang bisa dilakukan oleh sekolah, madrasah, dan juga hmm, guru. iya. Pada sisi orang tua, apa yang bisa dilakukan? Karena ini bagian dari partisipasi orang tua juga untuk pendidikan yang bermutu. Nah, peran orang tua atau keluarga juga sangat signifikan, Mbak Laras. Hmm, Misalnya, bagaimana kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat iya. itu dimulai dari keluarga gitu ya, dari bangun paginya, olahraganya, mungkin sebelum olahraga, kalau yang muslim, sholat Sholat dulu, subuh, dan iya. seterusnya sampai dengan tidur cepat. Ini Hmm, kan peran orang tua iya. sangat krusial ya Hmm, untuk itu. Kemudian peran masyarakat atau dunia usaha, dunia industri gitu ya. Ini juga sangat signifikan. Bagaimana kemudian masyarakat bisa berperan aktif dalam memonitor nih, hmm, memberikan masukan iya. terkait dengan proses pendidikan yang ada di satuan pendidikan, termasuk misalnya peran dunia usaha, dunia industri. Misal kalau di SMK begitu ya, bagaimana dunia usaha, dunia industri juga memberikan peluang untuk PKL, untuk Iya. magang, dan sebagainya. Hmm, hmm, hmm. Saya concern karena sebelumnya saya juga bertugas sebagai direktur sekolah menengah kejuruan. Oh. Jadi peran-peran yang signifikan dari dunia usaha, dunia industri, dunia kerja ini sangat memotivasi Hmm, hmm, sekolah-sekolah kejuruan untuk kemudian meningkatkan kualitasnya. Dan perannya bisa diambil oleh dunia usaha, dunia industri yang tadi saya ceritakan gitu, Mbak Laras. Dia iya. memberikan peluang kerja, Hmm, kemudian bahkan pelatihan kah pelatihan, gitu. magang, bahkan beasiswa Iya. untuk para murid yang punya prestasi itu bisa Hmm, dilakukan. Kemudian ada peran yang lain yang juga tidak bisa kita nihilkan, hmm, peran perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi juga menurut saya juga sangat betul. sangat signifikan. Hmm, hmm, Bagaimana perguruan tinggi yang mencetak guru juga mampu untuk mencetak guru-guru yang kompeten dan iya. berkualitas. Jadi seluruhnya berperan sehingga kami berharap bahwa dengan partisipasi semesta ini pendidikan akan kita raih, pendidikan bermutu akan kita dapatkan secara lebih komprehensif Iya. karena melibatkan semua pihak. Iya, Mungkin iya. itu poinnya. Betul, betul, Pak. Apa tadi, Pak? Semesta? Partisipasi semesta. Partisipasi semesta. Setuju, karena pendidikan itu atau pembelajaran itu nggak bisa jalan sendiri ya, Pak. Ya, Mungkin kalau kita bicara tadi beberapa pihak ya, ada masyarakat, orang tua, dunia profesional gitu. Mereka punya kepentingan yang berbeda. ya pasti. Mereka punya
cara atau gaya yang berbeda, Berbeda, bahasa yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tujuannya harus sama, orientasinya harus sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita pada Bahkan akhirnya. peran filantropi kita Mhm, di berbagai belahan dunia ya. itu juga sangat membantu loh. Hmm. Ya, ada studi yang dilakukan di Singapura katanya Mhm, bahwa peran filantropi untuk kemudian memberikan bantuan ya. terhadap proses pendidikan Mhm, yang ada di negaranya juga cukup signifikan. Oleh karena itu kita juga mendorong juga bagaimana teman-teman yang tinggal di berbagai belahan dunia, iya. ya kan, yang sudah sukses gitu kan, Mhm, itu mampu memberikan kontribusinya untuk pendidikan di tanah air gitu. Gitu, betul. Mbak. Siap-siap, Mm, terutama ya banyak yang memang masih berada di Indonesia atau para Ya, diaspora-diaspora yang di luar sana ya, gitu ya, ya, Pak. ya, Besar ya. harapan kita untuk turut bersama-sama Yes, gitu. betul, betul, Mbak. Terakhir nih Pak Yusro. Terakhir ya, Terakhir Pak. janji ya. Iya janji. Oke, Mau minum dulu Pak, minum boleh, dulu yang terakhir. boleh. Karena yang terakhir, meskipun terakhir panjang nih Pak. Nggak Mm, apa-apa ya? mm, Nih Pak, yang terakhir ini tadi sebetulnya Bapak udah menyampaikan banyak nih, tapi mungkin maunya lebih disampaikan secara inilah ya ke sobat belajar mm. terkait pesan dan harapan Bapak untuk seluruh masyarakat supaya bersama-sama kita wujudkan cita-cita kita nih Pak untuk pendidikan bermutu untuk semua. Oke, makasih Mbak Laras. Jadi pesan saya tentunya kita berharap berbagai regulasi yang ada saat ini, regulasi-regulasi baru ya yang muncul misalnya Permendikdasmen nomor 9 terkait dengan tes kemampuan akademik, Permendikdasmen nomor 13 tentang kurikulum dan berbagai regulasi baru ini sesungguhnya adalah sebuah pijakan untuk pemerintah dan juga masyarakat mengakselerasi pendidikan bermutu untuk semua. Oleh karena itu menurut kami regulasi itu tidak hanya di atas kertas Iya. ya yang sudah kita buat sedemikian rupa ya, tetapi regulasi itu perlu kita implementasikan di lapangan. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak Iya. ya. Yang tadi saya sampaikan Mbak Laras, dukungan itu bisa berasal dari masyarakat, bisa berasal juga dari guru, kepala sekolah, Iya. kepala madrasah dan seterusnya. Semuanya Jadi ya. ya, jadi pesannya itu mari kita jalani atau jalankan regulasi atau kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, mencoba mengimplementasikannya di satuan pendidikan, bahkan di masyarakat, di keluarga tentunya misalnya terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan juga menjadi arah kebijakan juga Iya. ya. Ini juga perlu didorong, perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian hal yang lain Mbak Laras terkait dengan berbagai terobosan digital yang Iya. sudah dilakukan oleh Kemdikdasmen. Ada rumah pendidikan, aplikasi rumah pendidikan, ada CB, ya, sistem informasi perbukuan Indonesia yang juga bisa digunakan secara maksimal. Kita berharap dengan begitu, maka akselerasi terkait dengan Digitalnya. digitalisasi pembelajaran bermutu juga bisa lebih cepat. Dan harapan kita kalau kita konsisten, ya, ini kan masalahnya di konsistensi Betul, nih, betul, ya betul, kan? Pak. Kalau kita konsisten dengan visi dan misi kita untuk meningkatkan layanan pendidikan dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh stakeholder, maka kita yakin bahwa anak-anak Indonesia akan menjadi generasi emas di tahun 2045. Generasi yang cerdas, generasi yang sehat, berkarakter, dan siap bersaing di dunia global. Mungkin itu sih. Siap, terima kasih banyak Pak untuk Makasih pesannya banyak. sangat amat kuat nih untuk seluruh sobat belajar dimanapun berada gitu ya. Nah mungkin aku sedikit sharing Pak. Kalau misalnya ada sobat belajar yang bingung harus berkontribusi apa ya gitu. Kalau aku sendiri Pak, mungkin kan kita itu pakai sosial media setiap hari ya. Iya, iya. Aku tuh kan memang ada follow beberapa account official, entah itu dari Kemendikdasmen dan Iya. lain-lain. Biasanya dengan hanya langkah kecil kita ikut repost
atau kita ikut posting untuk Iya. beberapa kebijakan ya yang Iya. memang penyampaiannya kalau bisa, kan sebetulnya banyak yang misleading nih Pak di masyarakat Iya, ya. iya, iya, Banyak yang betul. memandang aduh beban lagi, aduh ini gitu. Iya, iya. Nah, dengan cara kita repost, kita memberikan penjelasan yang lebih positif itu juga bisa dilakukan ya Pak. Itu kan Bisa langkah yang dilakukan. sangat mudah Dari gitu. hal yang kecil gitu Dari hal ya, yang dari hal yang kecil memberikan pemahaman kepada masyarakat, kita follow ya akun sosial media Akun-akunnya yang ya. memang memberikan penjelasan yang clear, itu juga akan menjadi bagian Membantu. edukasi. Iya, Edukasi betul. untuk masyarakat. Ya. Betul, betul, betul. Oke. Menarik sekali ya Pak ya. Nah, Sobat Belajar, dari perbincangan hari ini kita jadi memahami bahwa pendidikan bermutu bukan hanya tugas pemerintah, melainkan cita-cita bersama yang harus kita dukung. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Terima Badan kasih. Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang sudah berbagi pandangan. Dan untuk Sobat Belajar semua, yuk kita ikut ambil bagian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan salam pendidikan.